Hai teman-teman, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang nama-nama bilangan. Tentu kita tahu ya, bahwasannya matematika itu adalah ilmu yang mengoperasikan berbagai jenis bilangan. Jadi, untuk dasarnya kita perlu lebih mengenal nama-nama bilangan tersebut. Baiklah, akan kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang bilangan asli. Bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif dan nol tidak termasuk. Nama lainnya adalah bilangan hitung atau bilangan yang bernilai positif, atau sering disebut juga integer positif. Contohnya angka 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan caca. Bilangan caca adalah himpunan bilangan asli dan nol termasuk di dalamnya. Contoh 0, 1, 2, dan seterusnya. 3. Bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Jadi untuk memudahnya kita selalu membayangkan bahwasanya bilangan bulat itu terdiri dari sebelah kiri itu bagian bilangan negatif, di tengahnya angka 0, dan di sebelah kanannya adalah bilangan positif. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Posisi A disebut pembilang, dan B disebut penyebut. Contohnya 2 per 3 atau 7 per 10. 5. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. 2 itu mempunyai faktor 1 dan 2. Jadi itu hanya 2 faktor saja ya. Nah, sedangkan angka 3 faktornya itu 1 dan 3. Angka 5 faktornya 1 dan 5. Angka 7 faktornya 1 dan 7. Dan seterusnya. Jadi sifatnya itu dia hanya punya 2 faktor. Ya, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Yang keenam, bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima atau bisa juga disebut bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2. Ya, ingat ya. Berarti bilangan komposit ini adalah bilangan selain prima. Ya. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkaliannya 2 bilangan prima atau lebih. Contohnya angka 4. Angka 4 itu mempunyai faktor 1, 2, dan 4. Ya. Angka 4 juga bisa didapatkan dari perkalian 2 bilangan prima. Ya. Contohnya 4 itu hasil perkalian dari 2 kali 2. Ya. Angka 6. Angka 6 itu faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Dan 6 itu juga didapatkan dari perkalian 2 bilangan prima, yaitu 6 sama dengan 2 kali 3. Oke, kita lanjutkan. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan-bilangan yang merupakan rasio pembagian dari 2 angka integer, atau dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A merupakan himpunan bilangan bulat dan B merupakan himpunan bilangan bulat tapi tidak sama dengan 0. Ya. Untuk lebih mudah mengingatnya, bilangan rasional meliputi bilangan asli, bilangan caca, bilangan pecahan, desimal, dan persen. Jadi bilangan rasional itu sangat banyak, ya. Dia penjabarannya sangat luas. Contohnya pecahan negatif,
minus 2/2, bilangan bulat 3, ya, bilangan cacah 0, bilangan desimal 7,5, bilangan persen 7%, maupun bilangan per mil, ya. Di sini contohnya 85 per mil. 85 per mil itu artinya 85 per 1000, ya. Bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi, atau lebih tepatnya hasil baginya tidak pernah berhenti. Jadi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, ya. Contohnya sepertujuh. Sepertujuh itu kalau kita memakai kalkulator atau pembagian dengan skema, ya, cara manual skema, dia akan menghasilkan angka yang tidak terbatas, ya, tidak akan pernah habis. Misalnya pi itu 22/7, angkanya itu hasilnya tidak akan pernah habis, ya, berulang terus angka desimalnya. Akar 2 juga, ya. Itu saja. Ya, mari kita lanjutkan dengan pembahasan soal latihan, ya. Soal nomor 1, diketahui n lebih kecil sama dengan 7, berapakah n jika a n bilang asli? Oke, maka jawabannya adalah n bilang asli, ya. Ingat, ya, bilang asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini ada tanda lebih kecil sama dengan 7, maka 7-nya juga ikut. Oke, ini jawabannya, ya. Yang bagian B, jika n bilangan caca, berarti di sini n sama dengan bilangan caca tuh dimulai dari 0, ya. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita lanjut ke bagian C. N bilangan bulat. Bilangan bulat, ingat bilangan bulat itu dimulai dari, ingat, ya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, angka 0, dan bilangan positif, ya. Berarti di sini kita kalau misalnya mau mengikutkan bilangan negatif, kita kasih tanda bilangan negatif yang diwakili oleh 3 titik, baru angka 0, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Angka negatifnya kita tidak usah tuliskan karena angka negatifnya itu sangat banyak, ya. Nah, karena kan dia kan dimintanya n lebih kecil sama dengan 7, ya. Berarti semua ini, ya, termasuk. Oke, kita lanjutkan ke bagian D. N bilangan prima. Di sini n adalah, masih ingat bilangan prima? Oke, prima berarti dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, ya. 7-nya ikut, ya. Jangan lupa. Oke, itu soal nomor 1 udah kita jawab, ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diketahui n lebih besar sama dengan 2. Berapakah n jika n bilangan prima? Oke. Di sini udah langsung bisa dijawab, ya. N bilangan prima lebih besar sama dengan 2, ya. Berarti di sini jawabannya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, ya. Masih banyak lagi, kita gak usah sebutkan semua, ya. Oke. N bilangan bulat. Berarti di sini n, ingatlah bilangan bulat itu dimulai dari
dari apa? Bilangan negatif, 0 dan positif ya. Karena di sini n lebih besar sama 2, berarti dia minta mulainya dari 2, angka 2. Berarti di sini kita tulis 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Masih sangat banyak ya. Oke. Sampai sini n bilangan caca. Berarti ingat ya, bilangan caca itu dimulai dari angka 0, karena di sini mulainya dari 2, kita mulainya dari 2 ya. Cukup hanya dari 2. Jadi nolnya itu tidak usah ikut ya. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, yang bagian D. N lebih besar sama dengan 2, di mana N bilangan asli. Oke, berarti sini kita tulis 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Oke, itu soal nomor 2 udah terjawab ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Diketahui N lebih kecil dari 3, lebih besar dari min 3. Berapakah N jika N bilangan caca? Ya, N bilangan caca berarti itu bilangan caca tuh dimulai dari angka 0 ya. Berarti dari sini antara sini sampai sini itu, atau gini, kita tulis saja ya. Dari sini kita tulis dulu anggota himpunan semestanya ya. Semestanya dari sini. Oke. Kita tuliskan seperti ini, min 3, min 2, ya, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Sebenarnya ini angka minus 3 nama 3-nya nggak ikut ya, karena dia nggak ada tanda sama dengan, tapi kita munculkan aja biar kita lebih jelas melihatnya ya. Oke. Di sini yang nomor 3A, di sini jawabannya apa? N bilangan caca. Bilangan caca itu dimulai dari angka 0 ya. Berarti di sini jawabannya 0, 1, 2. Stop di sini ya, angka 3-nya nggak ikut karena dia nggak ada tanda sama dengan. Yang soal B, N bilangan asli ya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, berarti kita cukup tulis angka 1, 2 ya. Nah, yang bagian C itu N bilangan bulat. Berarti kita mulainya dari berapa? Bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu terdiri dari angka negatif 0 dan angka positif ya. Berarti itu kita mulainya dari angka 2. Oke. Kita mulai dari angka minus 2 ya, maaf ya. Berarti ini minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Oke. Nah, sedangkan soal untuk bagian D, N bilangan prima. Berarti bilangan prima di sini bilangan primanya mana aja? Ya. Cuma ada angka 2 saja ya di sini ya. Oke. Oke. Oke, itu soal nomor 3 udah kita jawab. Kita lanjut ke nomor 4. Oke. Diketahui N lebih besar dari min 2, lebih kecil dari min 8, dari 8 ya. Ini bacanya ini tadi yang saya bacakan itu kurang pas ya. Sebenarnya ini artinya N lebih kecil dari 8, lebih besar dari min 2. Oke. Kita tuliskan dulu himpunan semestanya di sini. Oke. Berarti min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tidak ada tanda sama dengan. Seharusnya minus 2 dan minus 2 dan angka 8-nya kita nggak ikut di sini ya, tapi kita tetap tuliskan biar lebih jelas melihatnya ya. Oke, kita jawab yang bagian A. N bilangan caca. Berarti di sini jawabannya apa? Oke,
Ingat benda cacat itu benda yang angka 0 ya. 0, 1, 2. Oke, kalau kita tidak ingin menulis banyak angka, kita bisa diwakilkan dengan ini, 3 titik, koma, 7 ya. Berdiri 7 ya, karena ini tidak ada tanda sama dengannya. Kita sampai ke 7 ya, berarti 8-nya nggak ikut. Oke. Nah, sekarang bagian B-nya, N bilangan asli. Oke, berarti bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya, berarti dari sini ya, 1 sampai 7 ya. Berarti di sini jawabannya 1 ya, 2, 3, 7. Oke. Sedangkan soal C itu N bilangan bulat. Ya, oke. Ingat bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari angka negatif, 0 dan positif ya. Berarti di sini nanti dapatnya minus 1 sampai 7 ya. Ingat minus 2 dan 8-nya tidak ikut ya. Berarti di sini mulainya dari minus 1, 0, 1, 2, sampai 7 ya. Ingat 8-nya nggak ikut. Nah, di sini N bilangan prima. Berarti di sini bilangan primanya mana aja? Oke, betul. Bilangan primanya 2, 3, 5, dan 7 ya. Oke. Oke, soal nomor 4 udah terjawab ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tulislah bilangan prima antara 2 dan 20. Oke. Berarti jawabannya apa? Antara 2 dan 20 ya. Berarti angka 2-nya nggak ikut, angka 20 nggak ikut ya. Nah, tapi dia mintanya bilangan prima. Berarti jawabannya apa? Oke, berarti 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ya. Ya. Oke, itu jawabannya. Soal nomor 5. Sekarang kita jawab soal nomor 6. 2 bilangan prima manakah yang jumlahnya 10 dan hasil kalinya 21? Oke, langsung bisa dijawab ya. Berarti ya, bilangan prima tersebut adalah angka 3 dan 7 ya. Dimana jumlahnya itu 3 tambah 7 10, 3 kali 7 21 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Bilangan prima terbesar kurang dari 50. Nah, bilangan prima terbesar yang kurang dari 50 bisa langsung terpikir angkanya berapa? Oke, betul, angkanya adalah 47 ya. Kenapa 47 itu bilangan prima? Karena 47 itu mempunyai faktor 1 dan 47 itu sendiri ya. Berarti faktornya ada 2. Oke. Makanya 47 itu termasuk bilangan prima ya. Oke. Nomor 8 tuh bilangan prima antara 8 kuadrat dan 9 kuadrat ya. 8 kuadrat dan 9 kuadrat. Berarti 8 kuadrat itu berapa jawabannya? 8 kuadrat 64 ya. Antara 64 dan 9 kuadrat itu 81. Berarti dia tanya bilangan prima antara ini ya. Ini yang primanya berapa? Berarti antara angka 64 dan 81 ya. Oke, kita langsung jawab. Bilangan prima antara 8 kuadrat dan 9 kuadrat adalah, oke, bisa? Oke, betul. Berarti jawabannya 67, 71, 73, 79. Ya, itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Tulislah bilangan prima yang kurang dari 4 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa hasilnya? 4 kali 4, 16 ya. Berarti dia mintanya bilangan prima yang kurang dari
16. Oke, langsung bisa dijawab. Oke, berarti bilangan prima yang kurang dari 4 kuadrat itu 2, 3, 5, 7, 11, 13 ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 10, soal terakhir. Oke. Tulislah bilangan prima terkecil. Apa? Bilangan prima terkecil? Ya, benar. 2. Prima genap. Prima genap ya angka 2 juga ya. Karena di bilangan prima cuma satu angka yang termasuk bilangan bulat, bilangan genap ya, yaitu angka 2. Oke. Oke, demikian pembahasan 10 soal mengenai nama-nama bilangan. Semoga materi kali ini bisa membantu teman-teman dalam memahami ya karakteristik dari bilangan-bilangan dalam matematika ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga bisa terbantu ya dengan materi ini. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.